Hai sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini kembali saya ingin bercerita tentang eksekusi mati. Nah, dalam perbincangan kali ini saya kembali ditemani sahabat saya, Rea Arela. Halo sahabat Perjalanan Karina, senang sekali karena pada setiap kesempatan untuk membicarakan hal-hal yang luar biasa diminati oleh banyak pendengar juga pemirsa. Kali ini saya dipercayakan untuk kembali berbincang dengan seorang yang luar biasa, yaitu seorang Karina yang tidak hanya menjadi orang yang mendampingi para terpidana mati, tetapi juga yang mengetahui seluk-beluk, lalu kekurangan, kelebihan apa yang dialami oleh para terpidana mati dan apa yang kira-kira pemerintah sejauh ini sudah lakukan dan bagaimana suka duka perjalanan seorang Karina, karena pendampingan tidak hanya menuntut mental yang kuat tapi juga menuntut hal-hal yang membuat para terpidana mati merasa tidak sendirian di tengah-tengah detik-detik kematian mereka. Nah, untuk itu kita langsung saja kepada si pemilik perjalanan Karina. Apa kabar? Hai Rea, ketemu lagi kita ya. Kenapa topiknya nih? Iya, kembali ke eksekusi mati. Iya, katanya banyak request. Iya, karena banyak permintaan yang masih penasaran. Ya. Gimana sih proses eksekusi mati itu di Indonesia gitu. Sebenarnya hukuman mati di Indonesia itu pro dan kontra, betul ya? Bener banget. Jadi bukan hanya di Indonesia sih, hampir di seluruh dunia dan bahkan di beberapa negara itu telah meniadakan hukuman mati. Oh, oke. Gitu, sebagai hukuman tertinggi di negaranya. Gitu. Iya, tapi mengapa kebijakan pemerintah kita tetap menyatakan hukuman tertinggi kita adalah hukuman mati? Iya, benar. Jadi kita tahu kalau di Indonesia itu sementara ini ada 3 kasus yang bisa dituntut dengan hukuman mati. Contohnya atau mendapat vonis mati. Ya. Ya, jadi ada untuk narkotika dan juga pembunuhan dan makar. Oh, makar itu seperti terorisme yang prihatinnya untuk kasus korupsi belum. Oh, kasus korupsi tidak belum masuk. tidak masuk dalam kriminal khusus. Yang walaupun korupsi itu sendiri masuk dalam pidana khusus, tetapi belum menerapkan hukuman mati sebagai hukuman maksimalnya. Itu kita perlu bahas atau enggak? Karena itu rasanya ya, para sahabat betul sekali. Tapi memang kalau saya pribadi sih menolak hukuman mati. Ya, karena secara apapun pribadi itu secara pribadi saya menolak hukuman mati karena hidup dan mati seseorang itu bagi saya adalah hak veto Tuhan. Ya, perjalanan ini ya, kisah tentang hukuman mati. Kita tentang hukuman mati di Indonesia. Awalnya juga bermacam-macam ya, karena jenis hukuman mati juga bermacam-macam. Betul. Ya. Iya. Di Indonesia sendiri apakah langsung seperti yang kita tahu sekarang yaitu tembak atau pernah ada fase lain? Ya mungkin sebelum-sebelumnya ada ya, seperti misalnya pemenggalan dan lain sebagainya. Tetapi untuk saat ini eksekusi mati dilaksanakan dengan penembakan. Ya. Ada perbedaan juga yang saya lihat waktu episode sebelumnya ya, waktu sedikit Karina menceritakan tentang pendampingan bagi mereka terpidana mati ya. Mereka kan dalam sel dan lain-lain, mungkin bisa juga di-remind kembali ya kepada para sahabat. Nah, seperti apa masa-masa menjelang eksekusi? Ya jadi gini, sebenarnya kalau kita berbicara terpidana mati, itu terpidana mati tidak masuk di dalam daftar warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Walaupun mereka mengikuti setiap kegiatan di lembaga pemasyarakatan, tetapi terpidana mati itu adalah titipan dari kejaksaan menanti saat mereka dieksekusi. Tentu saja eksekusi itu seharusnya dan selayaknya dilakukan setelah terpidana mati ini menggunakan seluruh hak hukumnya. Jadi sampai mungkin mengajukan permohonan gerasi daripada presiden. Jadi seorang terpidana mati tetap memiliki hak sampai kepada presiden untuk gerasi? Betul. Oh, oke. Seharusnya begitu. Walaupun memang ada ketika eksekusi mati di beberapa gelombang yang terakhir tahun 2014 dan 2015 di masa pemerintahan Presiden Jokowi itu ada beberapa terpidana mati yang belum menggunakan haknya adalah untuk mengajukan gerasi. Bahkan ada dari mereka yang sedang dalam pengajuan gerasi. Tetapi tetap sudah dilaksanakan. Eksekusi itu yang sangat memprihatinkan karena
di Nusa Kambangan sendiri maupun di beberapa LP yang memiliki terpidana mati, itu kan mereka tidak seorang diri. Jadi ada puluhan terpidana mati yang lain dan mereka saling menyaksikan bahwa kok saya yang masuk daftar eksekusi misalnya, sementara yang lain belum. Tidak masuk dalam daftar. Padahal secara hukum yang lain mungkin sudah mengajukan gerasi dan ditolak atau sudah inkrah katakan seperti itu gitu. Tetapi ya itulah yang menjadi pertanyaan besar bagi saya sendiri pun sebagai pendamping terpidana mati, bahkan pendamping eksekusi mati itu sering bertanya kriteria seperti apa yang diambil oleh kejaksaan untuk menentukan dia yang layak ditembak atau tidak. Seperti yang terakhir tahun 2016 ya kalau nggak salah 16 atau 15 saya lupa. Yang batch ketiga, yang gelombang ketiga eksekusi mati gelombang ketiga itu dari 14 yang telah masuk ruang isolasi, hanya 4 yang dieksekusi. Bahkan dieksekusi itu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dalam artian hujan deras, petir menyambar, dan tidak layak untuk pelaksanaannya dipaksakan. Tidak dipaksakan. Ya, seperti ada kesan dipaksakan dengan kondisi yang serba sepertinya terburu-buru untuk melakukan eksekusi. Gitu. Kita juga bertanya sampai sekarang, kenapa yang 4, dari 14 itu hanya 4 yang dieksekusi. Sementara yang 10 lain itu apa yang membuat mereka tertunda eksekusinya. Seperti kriteria itu. khususnya ternyata tidak tertulis ya? Nah itu walau-alam, kita nggak tahu, karena saya hanya menjadi pendamping eksekusi mati. Jadi ketika saya menjadi pendamping eksekusi mati tidak masuk ke dalam ranah hukumnya, tapi lebih kepada spiritualnya. Nah, untuk menanti saat vonis dijatuhkan, hukuman mati gitu ya, di Indonesia sendiri, yang mengenaskan, yang saya perhatikan, itu mereka bisa menanti tanpa batas waktu yang mereka sendiri tahu. Benar sekali. Bukankah ini masalah psikologinya juga sudah terganggu? Benar, itu makanya mereka mengatakan kepada saya bahwa tidak ada ketakutan melebihi ketakutan mereka dan tidak ada kesedihan melebihi kesedihan mereka. Mereka selalu katakan bahwa hal yang berat bagi kami adalah ketika matahari terbit. Ketika pagi hari kami akan dengan perasaan yang tidak tenang melewati hari itu, karena bisa saja sewaktu-waktu jaksa akan datang memberitahu mereka bahwa mereka akan dieksekusi. Itu yang sangat berat, dan terlebih lagi ketika mereka sudah masuk di dalam daftar eksekusi karena kan biasanya ketika eksekusi mati akan dilaksanakan itu sudah heboh di media. Jadi mereka para terpidana mati itu pasti akan merasakan hal yang mencekam dan itu sebenarnya saat-saat dimana saya pribadi pun merasakan wah ini seperti dead man walking kita berinteraksi dengan mereka yang kita tahu dalam beberapa hari bahkan berapa jam mereka akan mati. Saat terjadi di tahun berapa itu? 2014 dan 2000. Saya sempat menuliskan di sosial media saya itu. Bahwa biasanya orang itu nggak pernah ada yang tahu kapan kematiannya datang. Ya, tapi kalau mereka tahu. Tapi mereka tahu, dan itu membuat saya ya itu sedikit yang tadi kamu bilang di awal ya bahwa hak otoritasnya Tuhan, jadi seolah-olah kok ada campur tangan manusia di dalamnya. Betul, itu yang menjadi pertanyaan juga sampai sekarang. Apakah di luar negeri juga punya fase menunggu seperti di Indonesia saat vonis dijatuhkan sampai kepada eksekusi dilaksanakan? Ya, kalau di luar negeri saya nggak tahu persis karena kebijakan masing-masing negara berbeda. Tetapi saat ini banyak negara, bahkan beberapa negara di Eropa maupun di Amerika, kalau Amerika masih punya hukuman mati, tapi beberapa negara itu sudah meniadakan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi di negaranya. Ya, dan itu sudah menjadi kesepakatan negara tersebut ya. Betul. Nah, sekarang bagaimana jika negara tersebut tidak sepakat, artinya atau meniadakan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi, tetapi warga negara mereka masuk dalam wilayah kita? Nah, tetap dilaksanakan seperti Brasil. Ketika eksekusi mati terhadap Marco dan Rodrigo, itu kan terjadi goncangan di secara politis antara hubungan bilateral Brasil dan Indonesia gitu ya. Tetapi kan eksekusi tetap dilaksanakan karena kedaulatan masing-masing negara itu punya kedaulatan hukum sendiri. Jadi jika yang tidak bisa diintervensi sebenarnya, tetapi ya kita juga nggak ngerti. Terkadang mungkin ada beberapa kebijakan, saya sempat protes waktu itu, kenapa yang dihukum mati itu yang hitam-hitam gitu yang dari Nigeria atau negara-negara Afrika gitu. Sementara yang terpidana mati dari negara-negara Eropa itu sepertinya
agak sulit gitu. Iya, iya, iya. Jadi itu yang membuat saya juga merasa, wah, apa sih sebetulnya Betul. Nah, itu kriteria kriterianya, daripada pemilihan mereka yang akan dieksekusi mati itu yang masih menjadi pertanyaan. Ya, dan waktu mereka menunggu, ya, waktu mereka menunggu, hak-hak apa saja yang masih diperbolehkan selain tadi permohonan sampai kepada gerasi dan lain-lain. Itu kan 50-50, artinya Betul. hanya Ya, kalau mereka sih para terpidana mati itu rata-rata mengikuti kegiatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Jadi aktivitas mereka juga mengikuti kebijakan dan peraturan yang ada di masing-masing lembaga pemasyarakatan di mana mereka berada sambil menanti waktu mereka dieksekusi, dan beberapa di antara mereka juga berhasil mendapatkan gerasi. Jadi dari hukuman mati turun ke seumur hidup, bahkan ada yang turun sampai ke berapa belas tahun. Oh, itu tidak menutup kemungkinan ya? Iya, selama karena mereka mempunyai hak 2 kali untuk mengajukan gerasi. Oh, iya, iya. Dan kebijakan kita di Indonesia ini setiap kali presiden misalnya si A, presiden A begitu ya, kemudian ganti lagi di periode berikutnya, apakah itu mengganggu atau bukan mengganggu, maksud saya apakah itu mempengaruhi aturan-aturan yang sudah berlaku sebelumnya? Nah, itu yang saya juga bertanya-tanya ya, kenapa ketika awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama itu begitu gencarnya melaksanakan eksekusi mati, tetapi sampai sekarang kok jadi kayak kendor gitu. Oh, iya. Tapi kalau kami yang pejuang anti hukuman mati ya bersyukur. Ya, karena memang dengan mau tidak mau ya. Dan ini memang kita lagi mungkin sedang dibicarakan apakah memungkinkan untuk diadakannya moratorium terhadap hukuman mati itu sendiri. Gitu. Ya, sebaiknya itu dilaksanakan ya, akan lebih baik ya. Gitu. Bagaimana dengan keluarga setelah vonis dijatuhkan? Jika mereka punya istri atau punya suami atau punya anak-anak, apakah pemerintah ikut dalam artinya membuat covering gitu ya kepada mereka yang segera akan ditinggalkan oleh orang-orang yang terdakwa tadi? Nah, itu yang memprihatinkan. Jadi pemerintah sendiri tidak mempunyai katakan pendampingan ya, pendampingan terhadap keluarga tidak ada, karena ketika seorang terpidana mati masuk dalam daftar eksekusi dan akan dilaksanakan eksekusi mati, keluarga hanya menerima pemberitahuannya. Tetapi selama masa mereka diisolasi itu keluarga diberi kesempatan untuk berada dengan terpidana mati. Oh, jadi betul-betul itu adalah keputusan pribadi si keluarga yang bersangkutan saja ya? Betul, kalau memang seperti ada beberapa yang saya dampingi itu bahkan keluarganya tidak bisa datang karena memang keluarganya tidak di Indonesia gitu. Jadi karena mereka warga negara asing dari Afrika, sehingga keluarganya tidak bisa hadir. Ya itu yang memprihatinkan juga sih. Kalau di Indonesia ada tertulis bahwa hukuman mati adalah hukuman sampai mati ya, atau apa tuh istilah? Jadi gini, jadi hukuman mati di Indonesia itu adalah hukuman mati yang harus sampai mati. Jadi dalam proses eksekusi mati itu kan seorang terpidana akan menghadapi regu tembak. Masing-masing terpidana mati yang akan dieksekusi memiliki kelompoknya sendiri. Jadi ada timnya. Jadi ada yang tim mempersiapkan mereka sampai ke tiang eksekusi dan juga yang melakukan eksekusi sendiri, yaitu eksekutornya gitu. Nah, kalau dalam penembakan dari regu ini yang saya ikuti selama saya menjadi pendamping eksekusi mati, kalau dari 13 ya, sekitar 13 satu regu tembak itu mungkin ada 3 peluru yang berisikan peluru untuk diharapkan bisa membunuh langsung atau ketika tertembak itu kena dada gitu. Tetapi dalam perjalanan selama saya mendampingi, saya belum melihat satupun yang saya dampingi itu tertembak tepat di dadanya. Itu yang sangat menyedihkan. Jadi ketika mungkin terpidana mati ini meleset tembakannya tidak langsung ke jantung, itu pada waktu tertentu tidak juga mati, maka diambil kebijakan akan ditembak kepalanya. Dan yang menembak itu biasa komandan regunya, karena itu terakhir. Itu makanya eksekusi mati di Indonesia harus sampai mati. Wow. Itu yang jadi, sangat kalaupun ada lucky factor yang membuat mereka sebetulnya masih bisa hidup. Ada cerita di Irak atau di salah satu negara Timur Tengah ketika terjadi hukuman mati, mereka ditembak tetapi masih hidup, ya waktu itu dibawa ke rumah sakit gitu.
Tidak berlaku di Indonesia. Tidak berlaku di Indonesia karena di Indonesia harus sampai mati. Bahkan ada pengalaman sangat miris ya ketika pendampingan gelombang pertama di masa pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu terpidana mati Marco yang berasal dari Brasil. Di hari terakhir itu sempat jatuh di kamar mandi dan luka gitu. Dan ketika kita minta untuk diperiksa, yang miris salah satu eksekutor bilang gini, sudahlah toh nanti malam juga mau ditembak. Jadi bahasa-bahasa seperti itu sangat sangat memprihatinkan diucapkan oleh mereka para eksekutor ya, walaupun itu memang tugas dan kewajiban mereka, tapi kan tidak selayaknya kata-kata seperti itu disampaikan. Karena setiap orang berbeda-beda ya secara mentalitas mereka untuk nggak sama gitu. Tapi memang tidak disampaikan langsung ke terpidana mati, tapi lebih disampaikan kepada kami, pendamping eksekusi matinya. Banyak berita-berita di luar yang mengaku bahwa mereka adalah pendamping hukuman mati, ya baik dari kalangan rohaniawan maupun kalangan-kalangan mungkin public figure yang pemerhati atau humanis apapun namanya. Nah, bagaimana seorang Karina menyikapi itu, mengingat bukankah hanya orang-orang tertentu yang bisa mendampingi di dalam sel tahanan, karena itu sudah sel khusus, betul ya? Ketika masa isolasi. Di masa isolasi, itu berapa hari masa isolasi? Sejak mereka jemput itu masuk di sel isolasi, tapi ketika mereka sudah disampaikan pemberitahuan mereka akan dieksekusi, biasanya mereka punya waktu 3 kali 24 jam. Jadi kurang lebih 3 hari, 3 kali 24 jam. Dan itu hanya yang disebut pendamping adalah orang-orang yang memang dikhususkan, ditunjuk. Betul. Terutama dari orang yang bersangkutan atau kita sebagai pendamping eksekusi mati, kalau pendamping terpidana mati mungkin banyak ya, dalam arti banyak orang yang menjadi pendamping terpidana mati. Tetapi pada saat eksekusi mati itu hanya kita sebagai pendamping eksekusi dan eksekutor yang ada di sana. Nah, itu yang memprihatinkan saya. Kenapa saya akhirnya berani berbicara ketika banyak sekali orang-orang yang mengaku ada pada saat eksekusi mati. Dilakukan. Bahkan itu disampaikan di sosial media, katakanlah di YouTube atau di beberapa media-media sosial yang akhirnya ini kan kalau saya katakan menjadi satu kebohongan kebohongan publik. Contohnya ada yang mengaku, bahkan seorang ustadz ini mengaku bahwa dia berada dengan melihat Freddy Budiman di saat hari terakhirnya akan dieksekusi mati. Saya ketawa ketika saya melihat itu. Karena begitu akan masuk masa eksekusi mati akan diadakan itu, Pulau Nusa Kambangan itu yang selama ini tempat untuk dilaksanakan eksekusi mati, berapa bulan sebelumnya sudah steril dan tidak ada kegiatan pada waktu itu. Karena kan saya sendiri sudah mendampingi dari tahun 2004 mereka. Dan ketika akan dilakukan eksekusi mati, sebulan sebelumnya itu sudah steril, tidak ada kegiatan apapun yang bukan kegiatan dari lembaga pemasyarakatan sendiri, gitu. Tidak ada kegiatan dari luar. Dan ada juga yang mengatakan bahkan sampai ada reka ulang yang disiarkan satu televisi nasional bahwa beginilah proses eksekusi mati Andrew Chen dan Miuran. Saya juga ketawa karena saya ada di situ dan saya mendampingi mereka sampai di tiang eksekusi, dan itu tidak ada karena pendamping eksekusi mati itu ditentukan oleh terpidana mati. Dan kalau terpidana mati tidak memilih, maka kejaksaan akan menunjuk. Seperti itu. Nah, untuk Andrew Chen dan Miuran sendiri ketika terjadi akan dieksekusi, mereka mendapat pendamping eksekusi langsung dari negara mereka, dari Australia. Jadi kalau ada katakanlah hamba Tuhan atau pendeta yang sebagaimana Ustadz tadi yang mengaku melihat Freddy di hari-hari terakhirnya, dan ada pendeta juga yang mengaku bahwa dia menjadi pendamping eksekusi mati Andrew Chen, itu saya berani katakan bohong besar karena saya ada di sana bersama mereka sampai detik mereka ditembak, bahkan saya ikut menandatangani surat kematian mereka. Jika pendampingan itu dilakukan pada saat-saat masa belum terjadi keputusan. Benar, itu banyak yang melayani mereka, siapapun yang bisa masuk atau memiliki izin khusus untuk melakukan kegiatan di lembaga pemasyarakatan tentu berinteraksi dengan mereka. Tetapi pada saat eksekusi mati itu akan dilaksanakan, begitu masuk ruang isolasi, di ruang isolasi pun hanya boleh ada keluarga dekat dan penasihat hukum, dan juga pendamping eksekusi mati yang ada di sana. Dan pada hari
beberapa jam sebelum eksekusi dilaksanakan sudah tidak ada lagi, bahkan semua steril. Gitu. Jadi kalaupun keluarga ikut menyeberang ke Nusa Kambangan, tidak ke lokasi di mana mereka diisolasi, tetapi itu kalau di Nusa Kambangan itu ada sodong ya, jadi mereka ada di sodong, dibuatkan tenda untuk keluarga, menunggu jenazah mereka diserahkan kepada keluarga. Oh, hanya untuk serah terima setelah eksekusi dilaksanakan. Jadi nggak ada, kalau dibilang ada ustadz atau pendeta yang mengaku mendampingi, yang selama ini justru yang mengaku mendampingi itu justru bukan pendamping. Gitu. Karena kalau pendamping kayak kami ya, saya dan beberapa teman itu pun kita tidak mengambil momen di mana saat kita menjadi pendamping eksekusi mati, terus kita berkuar-kuar di media. Rasanya tidak etis, dan itu kayak bertentangan dengan hati nurani kita sendiri. Gitu. Dan itu seperti memanfaatkan situasi orang. Betul, dan saya paling menghindar di situ. Gitu. Nah, bagaimana dengan istilah begini? Setiap kali ada pelaksanaan, maka di situ juga ada budget ya. Itu kan pasti ada pengeluaran. Betul sekali. Saya katakan pembunuhan berencana gitu ya, eksekusi mati itu kan direncanakan dengan baik gitu. Tetapi tidak demikian karena ini bicara tentang hukum gitu. Itu memang di anggaran untuk eksekusi mati itu anggarannya besar. Bahkan di atas 100 juta. Yang saya heran. Maksudnya 100 juta untuk per orang atau? Untuk per orang. Lebih bahkan. Nah, yang saya heran di daftar rilisnya itu kan saya juga membaca membaca itu ada anggaran untuk, katakanlah saya tidak melihat rapat-rapat atau untuk eksekutor dan lain sebagainya, tapi di situ ada dikatakan untuk keluarga, misalnya untuk penginapan keluarga atau apalah itu namanya transportasi, terus biaya pemakaman, biaya pendampingan. Ada ya? Ada, tetapi sampai hari ini saya sudah beberapa kali mendampingi, saya tidak pernah melihat anggaran itu atau tidak pernah menerima dana itu. Sekalipun ada mungkin diberikan ke saya tidak akan menerima karena saya tidak mau jasa atau apa yang saya lakukan mendampingi mereka itu dihargai dengan cara demikian. Gitu. Tapi memang saya nggak tahu itu ada di mana. Saya pernah memakamkan salah satu terpidana mati di yayasan saya, tidak ada dana 1 sen pun, bahkan semua anggaran yang dikeluarkan untuk pemakaman atau upacara untuk terpidana mati itu sendiri, semuanya dari dana yayasan kita sendiri, jadi tidak ada. Makanya saya juga bertanya juga nih kepada pemerintah ketika eksekusi mati ada anggaran untuk, katakanlah untuk pendamping rohani, pemakaman atau keluarga. Sampai hari ini dari tahun, mungkin saya udah berapa kali mendampingi tidak pernah menerima. Dan itu kenyataan yang banyak orang tidak tahu gitu. Jadi itu yang sangat kadang-kadang saya juga, karena saya sendiri anti dengan hukuman mati atau menolak hukuman mati, saya bertanya kenapa seperti ini gitu. Dan kita nggak tahu juga itu diberikan kemana anggarannya, apakah itu kembali kepada negara atau ada yang menandatanganinya gitu. Sejauh apa yang telah pemerintah lakukan tentang terutama hukuman mati? Apa yang menurut Karina, karena kamu tahu kehidupan di dalam sebuah katakanlah warga binaan, seberapa besar efektivitas dilaksanakannya hukuman mati dengan efek jera? Memang pemerintah waktu itu istilahnya benar-benar semangat untuk melakukan eksekusi mati dengan harapan terjadinya efek jera. Tetapi kalau kita melihat data statistik, saya rasa tidak berpengaruh besar. Karena justru mungkin bagi mereka jadi harga bargaining untuk melakukan menjadi kurir untuk melakukan transaksi itu jadi lebih tinggi dengan risiko yang ada. Ya itu yang memprihatinkan, dan kita juga selama ini melihat bahwa sebagian besar yang dihukum mati itu hanyalah kurir-kurir. Ya memang selama ini di pemerintah itu yang memprihatinkan kan yang dieksekusi mati itu bukan yang istilahnya benar-benar bandar tertingginya gitu, hanya mungkin kurir atau kamu mereka yang mencari. Gitu. Itu masalahnya seperti itu gitu. Dan yang sedihnya itu lagi adalah eksekusi mati itu dilakukan bahkan mungkin setelah mereka bertahun-tahun di penjara. Itu bahkan juga lebih dari 10 tahun. Seperti Rahim itu 17 tahun, Ibu Sumiarsi, terus Dili 14 tahun, Sek Osman 12 tahun. Itu kan ya
Mereka sudah dihukum istilahnya. Betul, dan yang sangat memprihatinkan dan saya sangat merasa masgul ya itu begini. Ketika saya bilang ke salah satu eksekutor, jaksa eksekutor, saya bilang gini, Pak, kenapa tidak memberi mereka kesempatan untuk hidup, toh mereka sudah bertahun-tahun di penjara, sudah istilahnya sudah mengalami hukuman badan yang cukup lama, bahkan sampai di atas 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun. Apa jawab mereka dengan gampang ke saya adalah, ya masih syukur kita kasih kesempatan hidup. Oh, oke. Saya jadi berpikir, saya mendampingi mereka. Saya mendamping bukan berarti saya setuju dengan apa yang mereka lakukan. Saya juga sangat anti narkoba ya, sangat anti dengan istilahnya kita berjuang juga untuk membatasi narkoba atau berjuang untuk korban-korban dari nafsa ya. Tetapi kan kata-kata seperti itu tidak layak untuk diungkapkan. Seperti ada eksekutor mengatakan, udah biar yang hitam-hitam dihabisin saja. Nah, hal-hal seperti itu saya dengar langsung gitu kan, karena saya ada bersama dengan mereka. Dan mereka juga bertanya, yang dieksekusi mati sering bertanya sama saya. Dia bilang, Mam, kenapa kita yang masuk? Kenapa bukan dia? Dia kan udah istilahnya sudah melakukan gerasinya ditolak berkali-kali. Dan yang funny things yang saya alami sendiri adalah ketika salah satu terpidana mati dari luar negeri itu menyampaikan ke saya dengan ringannya bilang, saya nggak mungkin dieksekusi mati karena saya warga negara dari negara yang banyak membantu Indonesia seperti itu. Jadi kan hal seperti itu saya bilang, siapa yang bilang sama kamu? Ya saya, diplomat saya katanya. Wow, sampai saya bilang, itulah yang sangat memprihatinkan. Kenapa saya dan kawan-kawan begitu gencar mengadakan kampanye atau penolakan terhadap hukuman mati. Nah, kira-kira sekarang apa yang kamu harapkan setelah masa-masa ini masuk masa pandemi, di mana tanpa ada eksekusi hukuman mati atau keputusan hukuman mati, mereka semua yang di dalam sudah takut, terisolasi gitu ya? Dan ketakutan karena pasti mati kalau kena COVID misalnya gitu. Kita pun juga takut sekarang ini ya. Dan sungguh ini sangat memprihatinkan karena saya secara pribadi juga mengalami hal-hal betul-betul sempat terkagum-kagum akan angka kematian yang semakin tinggi tidak diduga dan tidak lagi karena usianya sudah tua gitu. Karena yang pandemi yang COVID yang terakhir ini kan lebih menyerang malah banyak yang muda-muda ya. Ya kalau sekarang itu di awal COVID yang tahun lalu itu pemerintah sempat membebaskan bersyarat beberapa terpidana, tapi bukan terpidana mati tentunya. Saya sangat mendukung itu gitu, karena kan untuk hal-hal tertentu mungkin mereka bisa diberi kesempatan, walaupun dikatakan nanti bisa mereka melakukan kriminalitas lagi dan lain sebagainya, tapi persentasenya kan tidak sebesar seperti apa yang diberi kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Artinya sekarang untuk kebebasan bersyarat saat itu. Kalaupun sekarang kita mau sedikit memberi masukan tentang prosedural hukum di Indonesia, tapi bukan COVID ini yang membuat tepat karena COVID hampir semua sektor di pemerintahan ini berbicara tentang COVID. Dan ya itu memprihatinkan, dan bagi kita kan juga kita sangat terdampak ya, jadi nggak bisa jalan-jalan nih, jadi nggak bisa keluar negeri dengan mudah. Judulnya hampir nggak perjalanan Karina lagi kalau gitu. Karena udah jalan-jalannya sudah jadi kita dibatasi karena itu. Tapi ya masih bersyukur karena dengan kita aktif membantu dalam beberapa kegiatan itu kan kita masih tetap bisa keluar ya, dengan tentu saja dengan prokes yang ketat. Apakah kamu masih punya hubungan atau keep in touch dengan atau terhubung dengan para mungkin orang tua atau keluarga dari terpidana mati sampai yang saat sudah ini? dieksekusi? Yes. Oh masih. Jadi saya memang bukan hanya mendampingi mereka, tetapi saya tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga mereka, karena biar bagaimanapun kenangan terhadap keluarganya yang mengalami eksekusi mati itu tidak mudah. Jadi saya ingin juga selalu hadir juga buat mereka. Itu juga yang salah satu yang lucunya ya, ketika kita berontak kepada negara asing yang akan mengeksekusi mati warga negara kita, tapi sementara kita sendiri juga melakukan eksekusi mati. Itu kan yang speechless, menyedihkan. Gitu. Dan saat ini melihat banyak hal yang serba tidak terprediksi ya. Apa harapan kamu tentang hukum di Indonesia? Ya, gini, kalau kita berbicara hukum di Indonesia itu kan banyak hal ya, dan itu sangat sensitif. Bahkan kalau di antara
karena saya dari tahun 2004 sudah ada mendampingi para terpidana, bukan hanya terpidana mati. Itu banyak jok-jok mereka yang kadang-kadang membuat ketawa tetapi miris. Misalnya mereka mengatakan KUHP. Ya, mereka bilang, "Mom, tahu nggak KUHP itu apa?" Saya bilang, "Apa KUHP? Kasih uang habis perkara, atau kurang uang harus penjara," gitu. Saya bilang, "Oh," saya bilang, "itu seperti itu." Saya bilang, bahkan kalau memang apa yang mereka sampaikan itu kadang-kadang saya speechless, karena saya tidak bisa mengatakan apapun lagi. Ketika misalnya mereka bilang gini, ketika Marco ketika akan mau dieksekusi bilang sama saya, dia sampaikan, "Mam, saya itu bawanya 20 kilo. Tapi kenapa ditulisnya hanya 13,5 kilo? Mana yang lainnya?" Saya bilang, "Wah, saya nggak tahu ketika kamu proses hukummu seperti apa." Saya bilang gitu kan. Dan beberapa dari mereka juga ketika dalam proses persidangan kan tidak didampingi dengan istilah katakan lawyer atau penterjemah yang bisa sangat mereka pahami gitu. Jadi ya seperti itu akhirnya gitu. Kendala di Indonesia juga itu kayak keterbatasan para petugas untuk memiliki kemampuan dalam berbahasa ya. Betul. At least Inggris gitu ya. Tapi ternyata tidak semua. Padahal itu akan membantu atau paling tidak membuat hukuman lebih tepat sasaran jika dan lebih adil. Ya, jika bahasa dikuasai sehingga masing-masing bisa menjelaskan dan atau ya punya hak lah istilahnya. Benar. Jadi mereka mempunyai hak membela diri gitu. Kenapa itu terjadi dan kenapa mereka melakukan. Tapi memang di nggak usah jauh seperti di Nusa Kambangan sendiri, di beberapa lapas tuh kan banyak warga negara asing gitu ya, tetapi mereka, yang syukurnya itu adalah mereka justru yang belajar bahasa Indonesia akhirnya gitu ya. Kalau melihat ini orang Brasil, orang Inggris, Amerika, Australia, Afrika, bahkan mereka Iran atau beberapa negara lain tuh kan mereka dari Turki itu mereka bisa bahasa Indonesia. Mereka bisa akhirnya membatik ya. Iya benar. Jadi budaya kita jadi mereka bisa belajar. Dan mereka rata-rata mengatakan mereka mencintai Indonesia, mereka suka Indonesia gitu. Dan beberapa dari mereka yang sudah dipidana mati memberi istilahnya permintaan maaf atas apa yang telah mereka lakukan kepada negara Indonesia maupun negara mereka. Tapi untuk warga negara Indonesia ya kembali tadi yang eksekusi mati di Indonesia harus sampai mati. Jadi seperti itu yang mau nggak mau kita menerima dan mengikuti karena itu memang udah menjadi keputusan dari pemerintah sendiri. Apalagi instruksi eksekusi matinya bukan hanya kejaksaan tapi kan presiden langsung. Betapa mahalnya kesalahan yang terjadi jika itu dilakukan di negara ini. Jadi hati-hati. Walaupun di atas segala sesuatu seorang Karina menyatakan dirinya, bahkan beberapa orang secara pribadi menyatakan bahwa tidak akan pernah mendukung hukuman mati sebagai hukuman tertinggi atas setiap kejahatan atau hal-hal yang di luar dari hukum yang telah ditentukan. Jadi betapa mahalnya seperti saat ini, mahalnya sehat. Betul. Ya. Ternyata sehat itu mahal. Sehat itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau sakit. Ya. Jadi kita juga sekarang ini justru yang menjadi eksekutor itu adalah COVID ya, yang sangat begitu ditakutkan. Mungkin perasaan kita sekarang ketika kita begitu takut dengan katakanlah kita takut keluar, kita takut tertular, bahkan kita takut ketika kita harus menghadapi dan menerima penyakit atau COVID menyerang kita. Mungkin itu yang dirasakan para terpidana mati sambil mereka menunggu waktu eksekusi mereka yang tidak pasti. Anytime. When the time comes, tinggal knocking the door and then kok kemarin baru tadi berapa jam yang lalu masih teleponan. Tapi seperti itu juga. Tapi itu memang yang sangat menyedihkan sih. Karena ketika mereka sudah dieksekusi mati pun ada satu daerah yang menolak warganya untuk dimakamkan di daerahnya. Saya dengar berita itu. Eksekusi mati udah dilaksanakan, sudah istilahnya di dalam peti. Itu terjadi pada Jainal. Waktu dikembalikan ditolak. Dieksekusi mati ketika dia meminta akan dikuburkan di Sumatera Selatan, tetapi waktu itu pemerintahan Sumatera Selatan sendiri menolak, sehingga akhirnya Zainal dikuburkan di Purwokerto. Seperti itu. Dan beberapa terpidana mati itu memang sulit untuk mendapatkan kesempatan dimakamkan di pemakaman umum. Contohnya Okudili Ayotanse, ketika saya membawa jenazahnya untuk dimakamkan di Ambarawa, di mana yayasan saya berada,
salah satu panti asuhan saya berada itu, Dili nggak bisa dimakamkan di pemakaman umum karena dianggap dia adalah terpidana mati yang dieksekusi. Sehingga mau tidak mau kita memberi lahan pemakaman swasta. Jadi ternyata pemakaman sendiri ada aturan-aturannya ya. Betul. Saya pikir kalau udah mati ya harusnya seperti ini, dimana aja seperti diterima. teroris ya, teroris jenazahnya misalnya ketika mati baik itu dieksekusi maupun ditembak ketika dilakukan pengejaran itu kan beberapa desa dan daerah mereka tidak menerima seperti itu. Betapa mengenaskan ya. Benar sekali. Apa yang justru manusia lakukan dibandingkan apa yang Tuhan lakukan. Ya, itu yang sedih kan. Sebenarnya kan kalau kita mau jujur, siapa sih yang tidak pernah berbuat dosa? Ya. Siapa sih yang nggak pernah berbuat salah? Mungkin ya. kita masih bisa kayak kita berdua lah, mungkin kita masih bisa tertawa karena Tuhan belum membuka aib kita. Iya. Ya kan? Ya, dan mereka sudah melewati dan mereka ya. sudah mengakui, bahkan di antara mereka sudah melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya. Gitu. Itu adalah hal-hal tetapi fakta ya. Hal-hal yang kita rasanya miris sekali, tapi itulah fakta dan kita hidup di tengah-tengah dan kita juga menjadi bagian dari negara ini. Iya, dan yang lucu juga adalah ketika eksekusi mati diadakan banyak sekali orang-orang yang mengambil panggung di situ. Oh, wow. Jadi merasa bahwa saya mengenal terpidana mati ini, saya tahu terpidana mati ini. Karena ketika eksekusi mati akan diadakan itu kan sebulan sebelumnya itu Nusa Kambangan itu udah penuh dengan media, media televisi, media cetak, apapun itu udah benar-benar dipenuhi lah di tempat penyeberangan ke Nusa Kambangan seperti itu. Nah, saat-saat seperti itu banyak di antara orang-orang yang mengaku sebagai pendamping rohani ataupun istilahnya bahkan petugas lapas sendiri pun merasa saya sangat dekat dengan ini, saya sangat dekat dengan ini. Padahal kan tidak demikian gitu. Nah, ya saya sedih aja sih ketika kita melakukan, katakanlah kalau seorang ustadz melakukan ceramah atau seorang pendeta melakukan dalam khotbahnya itu menyampaikan kebohongan gitu. Jadi seolah saya melihat Freddy menangis, bahkan ada mengatakan Freddy khatam Quran dalam berapa hari. Saya tidak mengatakan Freddy tidak membaca Al-Quran, tapi kan saya ada bersama dia. Di beberapa hari sebelum eksekusi itu dan saya mengobrol banyak dengan Freddy misalnya seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan saya mendampingi Andrew Chen sampai digambarkan mereka menyanyikan ini itu. Lama saya pikir ini mungkin dari cerita saya kali gitu. Saya bilang kok bisa ya mereka menyampaikan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak ada di situ gitu loh. Itu yang bagi saya. Tapi ya itulah kembali kepada dunia sekarang digital kan banyak hoax, banyak dunia tipu-tipu kan. Dunia tipu-tipu, Tapi ya semoga kebutuhan konten. Betul. Jadi kalau zaman dulu tuh buat kebutuhan konten. Bener. Kalau sekarang kan apapun dilakukan gitu. Jadi bukan prestasi tetapi sensasi gitu. Hanya yang penting bagaimana viral sehingga bisa terkenal, mendapat pujian sehingga mungkin mendapat uang atau penghasilan juga dari media sosial yang yang menampilkan apa yang mereka saksikan dan ceritakan. Gitu. Pansos kalau orang bilang sekarang tuh pansos. Oh iya, panjat sosial. Gitu ya. Lumayan nih ya gitu. Terkenal nih lewat ini gitu. Tapi kan siapa, tidak seharusnya melakukan seperti itu harusnya dilihat. Karena ini masalahnya kan dengan nyawa manusia juga gitu. Karena saya sendiri juga mengalami ketika saya membawa Dili, Dili Ayu Tansa, saya juga kaget kok semua orang-orang sangat banyak orang mengaku sangat dekat dengan Dili, bahkan katanya ketika Dili belum dieksekusi masih di ruang isolasi itu menghubungi saya ketawa karena nggak akan ada mereka komunikasi mereka nggak pegang alat komunikasi di dalam sel isolasi gitu. Kalaupun mereka melakukan hubungan telepon adalah harus melewati pengacaranya atau kami sebagai pendamping eksekusi mati mereka seperti itu. Hal-hal tadi itu apa yang ingin kamu sampaikan kepada sahabat perjalanan Karina? Apa sih titik balik dari semua yang kamu lakukan? Apa yang kamu syukuri dan juga apa yang membuat kamu belajar tentang hal-hal sebagai seorang pendamping maupun yang sebagai pemerhati dari hukum Indonesia? Ya, kalau saya sih jujur ya, selama hukum di Indonesia masih belum bisa menerapkan keadilan yang benar, sebaiknya hukuman mati atau eksekusi mati ditunda lah.
Ya, atau tidak ditinjau langsung kembali. ya ditinjau kembali, jangan dilaksanakan dulu gitu. Karena masih banyak ketidakadilan. Setiap eksekusi mati itu akan menimbulkan atau memberikan cerita yang tidak akan pernah selesai, seperti itu. Dan juga kalau untuk masyarakat ya banyak hal yang mungkin sampai di luar. Masyarakat hanya melihat, oh dia sudah pernah melakukan kesalahan yang sangat besar dan lain sebagainya. Bahkan ketika itu saya di DPR pun dikatakan, oh ibu tidak melihat bagaimana orang-orang yang menjadi korban dari narkoba gitu. Kenapa ibu harus membela mereka? Sebenarnya kita bukan membela mereka, tetapi kita mengasihi nyawa dan jiwa mereka gitu. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, mereka bisa kembali dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah, mereka bisa memperbaiki diri. Nah, disitulah seharusnya mereka diberi ruang untuk hidup. Gitu. Karena efeknya tetap berat, apapun yang dilakukan korban itu tetap memang berat. Jadi kalau dikaji tentang narkoba, sebaiknya juga mengkaji semua kasus. Betul. Karena saya pernah bilang gini, kan kalau tidak semua anak itu akan terpengaruh oleh narkoba. Tergantung bagaimana orang tua, justru adalah yang terpenting. Fungsi parenting itu benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan keluarga gitu. Sehingga anak-anak itu mendapatkan pendampingan yang benar. Seperti itu. Sehingga tidak perlu jadi lagi tidak langsung menyalahkan ini itu. Nah, saya pernah bilang lah, Bapak Ibu di mana ketika anak-anak Bapak Ibu membutuhkan. Nah, kita tidak bisa menghindari hal-hal seperti itu, tetapi jika rumah menjadi tempat pengayoman, tidak bisa memberi tempat yang nyaman, ya jangan salahkan ketika anak itu mencari mencari tempat di mana mereka merasa dihargai dan dibutuhkan. Gitu. Wow, senang sekali. Saya senang sekali kalau dengar kamu cerita, passion kamu tetap ya, walaupun itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ya, benar. Karena itu sekali lagi terima kasih, walaupun nanti kamu yang tutup ya ini ya. Iya, ini acara kamu ya, saya lupa. Bukan perjalanan Rea ya. Bukan, ini perjalanan Karina, kita masih di channel Baik sahabat, ini. terima kasih. Saya Rea. Sekali lagi bersyukur karena punya banyak sekali pengalaman langsung tidak langsung melalui apa yang telah dialami oleh seorang Karina. Ya, itu cerita saya dengan Rea masih tentang eksekusi mati yang di Indonesia dilaksanakan harus sampai mati. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.